Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para sahabat reader dan trader. Oke, di video kali ini kita coba persembahkan tentang percobaan ya. Jadi ini adalah suatu video dari member ya, Abang Red siapa ya namanya? Rednoy ya, Abang Rednoy. Jadi di video ini adalah merupakan informasi ya, video informasi ya. Kita mencoba untuk bermain kecil. Bagaimana sih caranya bermain kecil seperti itu? Nah, tapi kita tetap harus menganalisa beberapa candle atau kekuatan candle ya. Berdasarkan informasi yang dibawanya, dia akan bawa informasi apa. Nah, abang-abang perhatikan tentang SNR ya. Nah, SNR-nya ya. Oke, dari sini kita mendapatkan informasi kenaikan ya. Formasi kenaikan. Nah, sekarang formasi dari merah atau hijau dominan mana? Dominan yang mana? Dalam artian dominan artinya banyak informasi mana yang mereka bawa antara hijau dan merah. Jika merah, apakah ada informasi pelemahan atau tidak ya? Kalau berdasarkan sifat, saya nggak tahu ya, saya tidak membaca sifat-sifat ya. Dalam tubuh red sendiri kami tidak membaca sifat. Kebanyakan kami tidak membaca sifat ya. Jika pengen sifat, bisa kalian baca itu jika informasinya kuat ya, informasinya kuat atau banyak yang menginformasikan satu arah seperti itu ya. Oke, nah dari sini kita akan melihat suatu informasi ya, informasi akan terjadinya candle hijau. Oke, kita lihat ya. Oke, dia mencoba untuk naik ya. Dia mencoba untuk naik, terlihat daripada probability gerakan satu, gerakan si merahnya ya. Yang kedua adanya nilai daripada sumbu ya. Adanya nilai daripada sumbu hijau yang masih pengen naik. Nah, masih pengen naik, tetapi itu adalah pola atau sumbu rejeksi ya, sumbu rejeksi yang nanti akan terjadi. Kapan dia akan terjadi? Nah, berarti kita harus perhatikan candle hijau ini, candle yang bergerak ini, Bang. Candle yang bergerak ini dia membawa informasi apa seperti itu. Nah, dari dua candle tersebut kita mendapatkan informasi akan terjadinya sebuah penurunan. Kan adanya sebuah penurunan ya. Karena berdasarkan body dan ukuran juga. Oke, dia jadi candle hijau kecil. Oke. Bawa informasi apa ya? Tanggung ya, tapi kita akan sell di sini ya, nunggu dia tinggi menuju daripada titik resisten. Oke, tepat di situ. Kenapa Bang untuk memilih di situ? Nah, jadi kita kalau bisa ya jangan memindah untuk open posisi, jangan ini ya, apa namanya, untuk berhati-hati atau lebih sabar ya, lebih sabar. Kenapa? Sekarang ya kita tahu bahwa candle itu akan terjadi candle merah ibaratnya ya, tapi gerakan pertama yang dilakukan oleh si broker, dia kebanyakan melakukan turun dulu. Nah, kita kira dia akan menjadi penurunan yang kuat, ternyata setelah kita sell di titik jauh dia menjadi merah kecil. Nah, itu hati-hati untuk yang itu, biasanya kita ke sliding ya, jadi berhati-hati. Terus kapan Bang titik idealnya? Titik ideal adalah hukum entry ya. Hukum entry adalah jika pengen buy. Oke, di sini kita mendapatkan sebuah informasi masuk ya. Kita parlay lagi, kita coba. Oke, di sini informasinya penurunan ya. Kenapa penurunan? Karena adanya resisten yang kuat ya di sebelahnya, dan dia juga pengen mengejar sebuah support ya. Oke, ini adalah hukum entry, dimana kita mau sell kita harus hijaukan dulu dia. Oke, hukum entry seperti itu ya. Nah, kalau bisa informasinya itu atau open posisi yang bagus adalah di area atas ya, di area atas. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah informasi yang kuat naik ya. Wah, karena sumbu bawahnya kecil. Wah, ini informasi ya, informasi. Jika dia menjadi candle hijau,
kita akan buy ya, kita akan buy. Tetapi jika dia menjadi candle merah lalu bisa menembus daripada support, kita sell. Oke, jadi nah malah jadi candle hijau ya bang. Oke, kita coba parlay kembali. Oke, kita lihat gerakannya. Kita akan buy di sini ya, karena dia susah untuk menembus support bang. Nah, support ya. Nah, ini ada support, terjadi banyaknya rejeksi di situ. Oke, kita buy. Coba abang perhatikan kekuatannya ya. Jika candle ini terlalu besar, lalu mampu melewati daripada ini, kita sell ya. Jika nah ini memiliki sumbu bawah berarti ya jika dia hijau, itu memiliki sumbu bawah, adanya suruhan untuk turun. Nah seperti itu bacanya. Itu adalah ilmu grafik analisa ya. Nah sekarang jika dia menjadi merah bang, nah jika dia merah berarti loss ya, kita akan sell kembali, tetap kita sell. Nah dia menjadi hijau. Oke, nah hijau yang tidak bisa melewati resist, artinya kita siap-siap untuk ambil posisi sell. Oke, kita parlay kembali, siap-siap untuk ambil posisi sell jika di titik yang ideal ya. Kenapa? Karena titik ideal itu perlu ya untuk menghindari sliding. Oke, nah kayaknya di sini nih. Nah, di sini abang perhatikan kembali ya, adanya informasi untuk menyuruh kekuatan turun ya. Nah, ini adalah informasi sifat. Yang merah juga sifat, hijau juga sifat. Tetapi dalam BSG sendiri pembacaan sifat itu tidak terlalu diperhitungkan ya. Yang tidak terlalu ini ya disamarkan. Pokoknya berita daripada sifat itu dapat mengecoh. Jadi kita membaca informasi daripada body dan sumbu ya, daripada candle-candle sebelumnya, seperti itu ya. Oke, pasarnya sudah mulai agresif. Oke, masuk ya. Kita setelah ini kita akan ketemu itu hijau jadi merah ya. Oke, kita sell. Kita akan sell di sini. Kenapa? Dilihat daripada pergerakan sebelumnya, dia pengen mengejar daripada support ya. Di mana bang supportnya bang? Supportnya yang ini bang. Nah, dia akan mengejar itu sampai level sumbunya atau level harganya. Nah, jika dia menyentuh sebuah support, nah sebuah sumbu, apa bang yang akan terjadi? Nah itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Perhatikan. Nah dia akan menyentuh support, menyentuh sumbu di situ. Apakah dia mental atau tidak? Nah seperti itu untuk membaca tipe grafik. Oke, dia terjadi penolakan ya. Tinggal mencari closing, tembus atau tidak. Nah seperti itu. Oke, dia tembus ya. Oke, kita sell lagi. Tunggu dia naik, kita sell. Kenapa? Karena hukum entry adalah support yang tertembus. Ini support namanya. Nah, ini hukum forex ataupun hukum binary ataupun hukum apapun, jika dia sudah tertembus, maka dia akan melanjutkan perjalanan ya. Oke, sekarang kita perhatikan kekuatan daripada candle merah sebelumnya. Ada nggak informasi, atau candle hijau ya, hijau merah itu ada nggak informasi yang membawa informasi kenaikan? Kira-kira ada nggak? Nah itu adalah feeling dan insting sendiri ya. Saya tidak bisa jelaskan terlalu detail ya, karena ini adalah ilmu jam terbang bang. Nah jam terbang. Oke, dia sudah mulai melemah di sini ya. Oke, hampir ke sliding ya. Aduh. Oke, kita masuk ya. Oke, siap-siap. Kita open posisi kembali untuk parlay. Kita siapkan untuk open posisi buy. Nah,
Sebenarnya ini akan jadi candle merah bang. Sebenarnya ini akan jadi merah. Kalau dia terlalu jauh sampai sini, nah baru kita buy ya. Nah ini kan akan jadi candle merah bang, karena adanya candle penerusan di sebelahnya ini. Nah kini kita coba rejeksinya ya. Oke, dia nggak mampu lagi, dia nggak mampu. Oke, kita buy. Oke. Nah, di sini pembahasan atau bahasa daripada tubuhnya atau berbahasa daripada hukum power HP. Hukum powernya itu ada informasi untuk naik, ada informasi untuk naik. Nah, dia akan menciptakan suatu sumbu untuk yang ini atau menjadi candle hijau di sini seperti itu. Oke, ini kekuatan untuk informasi kenaikan ya. Oke, masuk lagi ya. Kita naikkan open posisi untuk parlay, kemudian kita buy. Oke, kenapa kita buy? Karena dia ketolak oleh sebuah resisten. Seperti itu ya bacanya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman reader atau trader, untuk mempelajari BSG memang susah ya, memang harus ada step by stepnya. Jadi kita ada beberapa pilihan ya untuk beberapa strategi di Red Engine sendiri, bukan di Red Official ya. Untuk privat kita juga melayani privat ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemahaman BSG itu berbeda dengan pemahaman teknikal. Pembacaannya pun berbeda karena kita tidak memakai sifat candle ya. Oke, cukup ya sampai di sini videonya. Nah, jadi di sini dia akan naik jauh ya karena informasi terdelay. Oke, jadi seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar, benar-benar belajar ya, karena ilmu trading ini adalah ilmu yang untuk masa depan ya, untuk jangka panjang seperti itu. Jadi pergunakan ilmu yang kalian pelajari di dalam red sendiri, di dalam red team sendiri agar maksimal seperti itu. Kalian kembangkan dan riset ya. Terima kasih kepada Retno ya yang sudah berbagi video, dan teman-teman lain ya, member-member red sendiri yang sudah berbagi ya. Terima kasih banget buat YouTube ya. Selain daripada video saya sendiri juga teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih tahu beberapa WD ya, WD teman-teman. Saya tidak bisa jelaskan namanya, tapi itu adalah hasil yang mereka dapatkan sendiri di sini ya, di red sendiri. Oke, seperti itu ya. Saya Q dari Red Team undur diri. Jangan lupa untuk masuk channel ya, channel Red Engine, karena di situ ada beberapa strategi, juga ilmu pembatalan ya. Oke, cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat abang-abang semua. Saya Q dari Red Team izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.